warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya teman-teman, si Sibok nih. Nah, di video saya lalukan video tutorial bagaimana cara pengambilan sampel darah secara mandiri. Memang perlu skill teman-teman. Nah, di video saya kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara pemasangan infus secara mandiri teman-teman, ke diri saya sendiri. Saya akan menusukkan jarum infusnya ke diri saya sendiri dengan jarum infus teman-teman asli. Nah, mungkin teman-teman bertanya dari selama ini, alah, perawat itu cuma bisanya masang infusnya ke orang, suntik obatnya ke orang. Nah, berani nggak dia pasang infus ataupun suntik obat ke diri dia sendiri? Insya Allah berani teman-teman. Insya Allah bisa teman-teman. Tapi di sini saya ingatkan kepada teman-teman, tidak semua perawat yang di rumah sakit itu bisa melakukannya teman-teman. Nah, karena di rumah sakit itu kami dibagi beberapa bagian. Ada yang di ruang intensif, di ruang IGD, di poliklinik, dan di ruangan biasa teman-teman. Nah, di sini mungkin teman-teman perawat kita yang sering melakukannya yaitu perawat di ruang IGD teman-teman. Nah, di ruang lain ada nggak kira-kira? Ada teman-teman, cuman tidak sesering teman-teman kita yang berjaga di IGD. Nah, karena sesering seperti teman-teman kita yang di IGD, bahkan mungkin hampir setiap hari, setiap detik, setiap menit dilakukan di ruang IGD itu, makanya mungkin bisa semahir itu, bisa sebisa itu insya Allah teman-teman. Nah, dan dia bisa memasang infus ke diri dia sendiri. Kok bisa teman-teman? Kok gak takut teman-teman? Nah, orang juga sebenarnya bisa merasakan bagaimana sakitnya kalau tusuk itu teman-teman. Bagaimana sakitnya kalau jarum infus itu tidak masuk ke dalam vena kita teman-teman. Nah, seperti itu. Kami juga bisa merasakan bagaimana sakitnya kalau jarum infus tersebut tidak masuk ke dalam vena, ataupun vena kita pecah gitu kan, sampai hematom ataupun bengkak tangan kita gitu dia. Nah, kami juga bisa merasakan gimana sakitnya. Makanya teman-teman, kadang-kadang yang masuk ke rumah sakit kami super hati-hati dalam pemasangan infus teman-teman. Nah, jadi jangan mengira teman-teman kalau misalnya kami di IGD itu kami asal-asal pasang, asal-asal praktek saja, tidak teman-teman. Kadang-kadang seteliti kami dalam pemasangan infus, dalam menusukkan jarum infus, mungkin juga ada yang venanya kecil, disitulah mungkin pecah venanya ataupun tidak masuk ke dalam vena. Nah, itulah teman-teman. Nah, di sini pemasangan infus secara mandiri teman-teman tidak jauh beda seperti pengambilan sampel darah secara mandiri, karena alatnya masih kita pakai di pemasangan infus mandiri. Cuman mungkin ada beberapa alat saja yang berbeda, cuman tidak jauh-jauh berbeda lah, sama-sama tajam alatnya. Mau tahu alatnya? Saya akan perkenalkan satu persatu. Ini dia alatnya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman ya, alat-alat yang akan kita gunakan untuk pemasangan infus mandiri ya teman-teman. Ada tourniquet, ada alcohol swab. Nah, itu kan yang dulu kita pakai untuk pengambilan sampel darah secara mandiri kan. Nah, sekarang pada pemasangan infus juga masih kita gunakan. Cuman ada beberapa alat yang sedikit berbeda, yaitu ada venoket, ada cairan, dan ada infusan set itu ya. Nah, pertama-tama kita buka dulu penutup daripada botol infus ini. Ini termasuk safety ya teman-teman ya. Ini yang paling bagus karena dia ada penutupnya. Kemudian kan
kita tarik seperti ini ya, sampai nampak karet ini ya. Ini safety teman-teman, ini steril ya teman-teman. Nah kemudian baru kita buka infus setnya. Oke, ini masih steril ya teman-teman ya. Nah kemudian ini namanya klaim ya. Kalau misalnya teman-teman tidak tahu, sering ke rumah sakit, ini namanya setelan infus ya, setelan infus ya, karena keluarga sering menyebutnya setelan infus. Nah, ini kan buka, ini kalau ke bawah terkunci. Nah, kita kunci dulu ya sebelum kita masukkan, kita tusukkan ke bagian karet ini teman-teman. Nah setelah tertusuk seperti ini, kita pencet ini untuk memasukkan cairan. Oke, sudah ya. Kemudian yang ini kita sejajarkan seperti ini teman-teman, agar tidak terlalu banyak cairan yang terbuang. Baru kita buka klaimnya. Nah kita buka ke atas ya. Nah turun dia kan, airnya turun, sejajarkan sampai sini. Nah kemudian kita kunci. Nah jadi cairan tidak terlalu banyak keluar kan, jangan dibuang teman-teman. Nah kemudian kita gantung di standar infus atau di tiang infus ya teman-teman ya, tiang infus. Oke teman-teman, untuk jarum suntik ini kita buka langsung bisa. Nanti setelah mau pasang mau nyambung kepada jarum infusnya juga boleh, karena dalam pasang infus mandiri kita kan sendiri ini ceritanya. Jadi nanti waktu kita tusuk, kita harus buka ini lagi, agak susah. Jadi langsung kita buka saja teman-teman. Nah, setelah kita buka, kita sambungkan di sini. Ya seperti itu ya teman-teman. Setelah itu barulah kita ambil tourniquet. Nah, tourniquet itu gunanya untuk membebat agar pembuluh darah kita muncul ke permukaan ya teman-teman. Nah seperti ini ya, seperti yang selalu kita sinikan, kunci seperti ini ya, dan ini bukanya, tekan. Oke, kita masukkan seperti ini tangannya. Saya pakai tangan kanan aja ya teman-teman, memang saya bisa pakai tangan kiri. Nah dan kemudian teman-teman, yang paling penting adalah teman-teman jangan pernah memukul ya, memukul itu tidak nyaman lagi teman-teman. Nah tapi yang terbaru adalah dengan cara menggenggam seperti ini, buka genggam, buka genggam. Nah dia akan timbul sendiri, bukan? Nah langsung naik kan venanya tuh, langsung naik kan venanya. Nah tuh vena yang warna biru ini dia. Nah ini dia venanya teman-teman. Nah gitu dia teman-teman ya. Jadi untuk memudahkan seperti ini, agar teman-teman misalnya ada pasien yang sudah lemah, tidak sanggup lagi menggenggam seperti ini, kita saja teman-teman, kita bantu seperti ini dengan cara seperti ini teman-teman. Nah dengan kita fleksikan ya, nah nanti bisa naik sendiri dia. Nah baru kita tarik sedikit seperti ini, kemudian langsung naik kan pembuluh darahnya. Nah itu ya teman-teman ya. Kemudian setelah ini baru kita siapkan yang ini teman-teman, alkohol swabnya. Nah alkohol swab ya. Nah kita buka, kemudian kita masase atau kita gosok di sini ya, kita secara mutar dari sentral ke perifer. Nah udah steril, tunggu sebentar teman-teman, agar kalau ada bakteri ataupun kuman itu bisa mati, jangan langsung diinikan. Nah, jadi teman-teman nanti bisa tahu bagaimana jarum infus ini masuk ke pembuluh darah. Nah bagaimana kita mengetahui bahwa jarum infus ini telah masuk ke dalam pembuluh darah? Lihat teman-teman ya, seperti ini. Nah posisinya pun kita memegang seperti ini teman-teman. Kenapa harus seperti ini? Karena kalau kita pegang seperti ini, bisa jadi ujung jarum ini akan
terdorong ke belakang, sehingga yang ini tidak masuk ke dalam pembuluh darahnya, sehingga yang cuma tertusuk adalah bagian plastik ini. Nah ini teman-temannya, untuk bagian-bagian ini dia yang tertinggal di dalam vena kita nanti adalah jarum plastik yang di luar ini teman-teman. Nah ya, lihat teman-temannya untuk pemasangan infus secara mandiri. Untuk posisinya lebih kurang 45 derajat seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat ya. Seperti ini ketusuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman ya, lihat. Tusuk terus. Oke. Nah kalau sudah masuk ke dalam pembuluh darah, ininya akan terlihat teman-teman, akan naik darah teman-teman. Nah ini berarti sudah masuk ke dalam pembuluh darah kita teman-teman ya, dan rasanya tidak sakit. Nah dan kemudian setelah ini baru jarum ini kita tarik teman-teman, kita tarik. Nah naik kan teman-teman darahnya di sini, baru di sini kita dorong sedikit demi sedikit. Nah kita dorong. Oke. Nah ini adalah jarum yang asli, jarum besi. Sementara yang masuk ke dalam pembuluh darah kita itu adalah jarum plastik. Nah, ataupun plastik elastis ya, teman-teman. Baru ini kita buka. Nah, udah. Bagaimana cara menyambung daripada selang infuset ataupun selang infusnya ke sini dengan cara seperti ini teman-teman. Ini tetap ya, tutup ini agar kita lebih safety dalam bekerja teman-teman. Oke. Sudah, ini kita tahan di sini. Kita tahan di sini ya. Nah, di sini kita tahan. Kemudian kita tarik perlahan. Oke, kenapa kita tahan di sini? Agar tidak keluar darah. Oke, ini tutorial pemasangan infus mandiri teman-teman ya. Kita masukkan ke dalam ini. Dah, kemudian kita keluarkan sedikit darahnya. Darahnya kita keluarkan sedikit. Oke, baru ini kita pasang. Kita sambung ya teman-teman. Kita sambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah tersambung. Karena ini model putar ya, jadi agak sedikit susah. Ada juga yang model colok saja gitu. Nah sudah kan teman-teman, baru kita pakaikan yang ini. Nah ini adalah Ipavik, merek Ipavik ya, banyak ya mereknya, cuman ini merek Ipavik. Baru kita fiksasi, namanya fiksasi ya, untuk perekatan agar tidak tercabut ya, tidak copot ininya. Sudah, baru kita alirkan teman-teman. Bagaimana infusnya masuk, benar-benar masuk ke dalam pembuluh darah, tunggu teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, kita buka ini kan. Nah ini kan tidak jalan nih, maka kita buka ya gini teman-teman, kita buka ke atas. Oke. Nah baru dia menetes, berarti ini tandanya jarum infusnya benar-benar masuk ke dalam pembuluh darah teman-teman. Seperti itu teman-teman ya, untuk pemasangan infus secara mandiri di rumah. Kalau teman-teman perawat, nah harus dicoba sesekali, harus bisa. Perawat itu harus bisa seperti ini, harus bisa memasang infus kepada diri dia sendiri. Karena kenapa perawat harus bisa memasang infus kepada diri dia sendiri? Karena ada suatu saat, misal di rumah sakit ada teman kita lagi sibuk dan tidak bisa melakukan segala macam, nah kita bisa mengatasinya sendiri. Begitupun saat kita di rumah, bisa kita atasi sendiri. Misalnya kita demam, sakit perut, kita hanya menyediakan obat dan perlengkapan infus. Nah, gitu ya teman-teman. Sampai di sini saja videonya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga teman-teman ya. Kalau ada yang mau menambahkan, mungkin ada senior saya yang mau menambahkan, mungkin dalam pemasangan infus mandiri ini masih banyak kekurangannya, silakan ditambahkan di kolom komentar untuk menambah ilmu kita juga sama-sama. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.